Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kepada para pembicara yang kami hormati, kepada para tamu undangan hadirin yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan waktu di mana kita bisa hadir di dalam acara ini, yaitu refleksi akhir tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 dengan mengambil tema peran umat Islam dalam menghadapi benturan peradaban. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan para sahabatnya serta umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan, acara yang berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Ibnu Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pada narasumber Profesor Daniel Muhammad Rashid PhD. Selamat pagi, assalamualaikum Prof. Yang saya hormati juga Prof Suteki yang sudah tidak asing lagi. Selamat datang Prof. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Muhammad Salahuddin PhD. Selamat datang Pak Salahuddin. Kemudian juga Kiai Haji Ainul Yakin. Kemudian Bapak Abdul Wahab SSI. Dan juga Mas, ini ya saya sebutnya Mas karena Mas muda, Mas Ahab El Karimi STMT. Nah, ini influencer kita. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Para narasumber yang saya hormati dan juga para tokoh di Jawa Tengah. Ini saya melihat ada dari ujung barat ya, dari Tegal sudah pada hadir tadi saya lihat rombongannya. Kemudian dari Banyumas, ya, dari Solo, ya, kemudian ada juga dari Kudus kalau nggak salah, ya. Kemudian dari Semarang sendiri, karena memang ini acara kita selenggarakan se-Jawa Tengah. Ya. Juga tidak lupa saya sapa juga kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan di channel Dakwah Jateng. Ya. Karena ini juga disiarkan secara live di channel Dakwah Jateng. Bapak rahmatullah,
Tapi yang pertama atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semuanya, narasumber dan juga hadirin semua atas kehadiran pandangan semua di forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembuktian kita ya bahwa kita masih peduli dengan nasib ya umat Islam ini, dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Bapak rahmatullah, saat ini kita sedang berada di awal tahun 2022 ya. Tadi malam kita gladi bersih itu di penghujung tahun 2021 ya. Mungkin ada sebagian yang tadi malam tidurnya tidak nyenyak ya, karena suara petasan atau kembang api ya. Tapi saya alhamdulillah habis dari gladi di sini itu nggak dengar sama sekali karena langsung tidur. Ya baik, jadi ini adalah momentum yang sangat baik sekali ya. Ini di pergantian waktu ini ya, momentum yang sangat baik sekali untuk kita melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi ya, terutama terkait dengan ya, waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah kita ya, lakukan ya, untuk mengisi waktu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita banyak diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang waktu ya. Bahkan ada yang ungkapan yang mengatakan bahwa waktu itu seperti pedang ya. Kalau tidak pandai-pandai memainkannya, maka dia akan membinasakan kita ya. Hadirin rahmatullah, kalau kita mencermati ya, perjalanan negeri kita ini sebagai negeri yang berpenduduk muslim terbesar ya, sepertinya ini belum bergeser ya. Kita masih sebagai negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nanti kalau keliru mohon diingatkan. Jadi negeri ini ya, sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, kalau kita mau jujur, ternyata kita belum bisa menentukan nasib kita sendiri ya. Meskipun kita sudah meraih kemerdekaan ya, dan kemerdekaan telah diperjuangkan oleh kaum muslimin ya, karena yang paling dominan, paling besar karyanya untuk kemerdekaan negeri ini ya kaum muslimin. Tapi kita merasakan bahwa negeri kita ini ya, belum bisa kita yang kemudian mengendalikan, umat Islam atau kaum muslimin yang kemudian mengarahkan. Justru pengalaman menunjukkan bahwa ya, orang lain yang malah mengendalikan perjalanan negeri kita. Di masa Orde Lama justru kemudian ada kelompok ya yang membawa ideologi komunis, itu justru kemudian berusaha untuk mengarahkan perjalanan bangsa ini, dan terpaksa umat Islam akhirnya juga yang tertatih-tatih mengikutinya. Begitu pula di masa Orde Baru kita menyaksikan pergantian rezim diikuti dengan pergantian ideologi yang kemudian dianut oleh para penguasanya atau pemimpin, di mana ideologi kapitalisme kemudian yang mengendalikan negeri kita. Ya. Harapan terjadinya perubahan, ya, kemudian muncul gerakan reformasi. Reformasi ya, akhirnya berhasil menumbangkan Orde Baru, muncul era reformasi. Tapi ternyata apa yang diharapkan umat Islam juga tidak kunjung bisa ya, kita penuhi. Yaitu apa? Kita masuk ke orde reformasi, malah
kapitalisme semakin menjadi-jadi. Kita masuk di era neo-kapitalisme dengan paham liberalisme yang begitu kuat. Dan hari ini kita menyaksikan kemudian muncul pemain baru di dunia timur, yaitu Cina. Dan akhirnya kemudian Cina juga menyebarkan pengaruhnya, walaupun mungkin konsentrasinya di ekonomi, tetapi nampaknya juga Cina berusaha untuk mempengaruhi banyak negara untuk mengikuti mengikuti kepentingannya. Dan akhirnya negeri kita ini lagi-lagi juga masuk di dalam pusaran kepentingan negara Cina. Dan sekarang kita menyaksikan persaingan antara Cina dan Amerika di negeri yang mayoritas Muslim ini. Persaingan antara kepentingan Cina dan Amerika. Kalau keduanya itu bertarung di negeri kita, maka sebenarnya tidak ada yang diuntungkan dari umat Islam di negeri ini. Siapapun pemenangnya, kita ini tetap akan jadi penontonnya. Bahkan tidak hanya itu yang rusak kita, tetapi yang akan meraih keuntungannya di antara mereka. Inilah sebenarnya kenyataan yang kita lihat, kita rasakan. Oleh karena itu maka kemudian muncul pertanyaan besarnya. Lalu kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas penduduk negeri ini, itu di mana posisi kita? Inilah sebenarnya yang kemudian menjadi pemikiran kita, pemikiran kami, untuk kemudian kita bicarakan, agar apa? Agar kita bisa lebih jelas posisi kita di negeri kita ini, dan kemudian apa peran kita untuk kemudian bisa mengambil kendali di negeri yang Muslim, di negeri yang mayoritas Muslim ini, mengarahkan, karena kita yakin kalau Islam yang kemudian digunakan untuk mengarahkan mengelola negeri ini, maka insya Allah keberkahan itu akan Allah limpahkan di negeri kita. Sebaliknya, justru kalau kemudian di luar Islam, liberalisme, kapitalisme, atau mungkin sosialisme yang dipakai untuk mengelola negeri ini, kita hari ini sudah menyaksikan dampaknya, sudah menyaksikan akibatnya. Negeri yang dianugerahi Allah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, ternyata kekayaan alam kita itu malah banyak jatuh kepada pengusaha-pengusaha baik asing maupun asing. Ekonomi kita juga ambruk, hutan kita bertumpuk, pendidikan tidak jelas arahnya, hukum juga sepertinya hanya tajam untuk mereka yang berseberangan dengan kepentingan penguasa, tetapi tumpul untuk kalangan mereka sendiri. Sementara umat Islam yang sudah andil banyak di dalam membangun negeri ini, posisinya seperti penumpang, bahkan penumpang gelap, dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi ajarannya, ulamanya juga begitu. Sepertinya kita ini jadi sumber masalah di negeri kita ini. Ini persepsi mereka. Nah inilah Bapak Rahmatullah yang telah terbelakangi diskusi kita pada pagi hingga menjelang hingga siang nanti, yaitu kita ingin mengangkat peran umat Islam dalam menghadapi benturan peradaban. Insya Allah nanti para narasumber sudah menyiapkan apa yang nanti akan disampaikan untuk menggugah, mengingatkan, dan juga mungkin memberikan arahan bagaimana mestinya kita ke depan mengambil bagian, mengambil peran yang lebih besar di dalam mengelola bangsa. Dan akhirnya kami mohon maaf sebagai penyelenggara yang barangkali dalam pelaksanaan acara ini mungkin ada hal-hal yang
ini kurang sesuai dengan pandangan semua ya. Mohon maaf juga kalau tadi mau kesini yang parkirnya susah, ya karena ya ini mungkin tamunya ya kebanyakan. Jadi parkirnya susah, ada parkirnya jauh ya. Sekali lagi atas ketidaknyamanan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf bila ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah acara inti yang direfleksi akhir tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 yang mengundang pembicara yang pertama Bapak Solahuddin PSI, yang kedua Bapak Abdul Rauf SIP, yang ketiga Mas Ahab El Karimi, yang keempat Bapak Profesor Daniel Muhammad Rashid PhD, yang kelima Bapak Profesor Dr. Suteki SHMU, dan yang keenam adalah Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin. Adapun acara ini insyaallah akan dibantu oleh moderator kita yaitu Mas Husain Makra. Beliau adalah seorang penulis dan bukunya yang saat ini sudah ditulis adalah buku tentang negara dakwah fitnah lautan. Hadirin yang kami hormati, namun sebelum para pembicara dan moderator naik ke atas panggung, tidak mengurangi rasa hormat kami untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong yang ada di depan. Kami persilakan untuk hadirin yang mungkin baru datang dan dibantu oleh panitia untuk menghantarkan di tempat atau kursi yang masih kosong. Kami persilakan. Kepada para pembicara dan moderator kami persilakan untuk naik di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah, kalau bicara yang saya hormati kepada bapak-bapak semuanya, izinkan sebelumnya saya menyampaikan sebuah pemaparan jelas. Asu gede menang tahu. Kita kalau berhasil asu gede menang rai. Barangkali dari situ kita bisa membayangkan apa yang tadi disampaikan di kisah. Itulah yang terjadi asu gede menang rai. Ada dua idealisme, ada dua idealis yang seakan seperti asu gede yang berebut pulang. Sayangnya kalau umat Islam hanya dijadikan pulang, dan kalau pulangnya nggak enak dimaki-maki. Jadi seperti itu yang terjadi. Sebagai gambaran atas apa yang disampaikan dalam kisah dan juga dibuka dengan wujud dari Ustaz Abdullah bin Muhammad. Baik, untuk memberikan gambaran apa yang terjadi di negeri ini, bahwa negeri memang penuh buka. Negeri memang penuh buka. Insya Allah kita akan ulas dari berbagai bidang. Dan memang acara ini insya Allah menjadi forum dari tokoh-tokoh Jawa Tengah dari beberapa latar belakang, beberapa kalangan, dan juga usianya pun masih bisa jadi dari kalangan yang cukup senior sampai kalangan muda, karena kita juga berharap dari tokoh-tokoh mahasiswa bisa menghadiri acara di sini. Insyaallah
akan disampaikan oleh para pembicara dari berbagai bidang yang cukup kompeten di bidangnya. Kami perkenalkan ya, misalnya Profesor Radikal kita tahu radikal ya, radikal di sini adalah singkatan dari ramah terdidik berata. Jadi radikal itu tidak buruk, radikal itu baik. Kita sampai ketika ulas dari bidang pemilu masing-masing waktunya konsep 10 menit. Namanya pendek, cuma pertama pertimbangan kita waktu zuhur, cara kita tidak lebih dari waktu zuhur. Kemudian dengan waktu 10 menit yang keluar benar-benar permatanya yang tiap bicara. Berikutnya akan disampaikan oleh Profesor Radikal ya, Profesor. Ya, kalau nanti berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini panjenengan saya dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para alim, ulama dan juga para tokoh dari paling barat dan juga daerah Cilacap sampai paling timur daerah Seragen Tina. Seragen Tina itu Seragen asal muasal saya dari sana. Semoga ini kayak Pithecanthropus erectus. Jawaban itu. Baik, langsung dulu poin saya tidak bisa berpanjang-panjang, waktunya mepet. Jadi persoalan civilization atau peradaban itu sebenarnya mulai mencuat kembali pasca Perang Dunia Kedua. Ketika itu ada 3 tokoh besar dunia yang mengajukan proposal bagaimana peradaban itu dibentuk. Salah satunya adalah Winston Churchill, itu seorang perdana menteri di Inggris. Nah, proposal itu sebenarnya berisi 2 hal. Yang pertama adalah persoalan legitimasi. Ini berarti tentang pengakuan dan di situ mesti harus ada hukum yang berkuasa di situ, ya, artinya hukum dari salah satu hukuman. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan power. Power ini persoalan kekuasaan. Sehingga sampai sekarang pun namanya hukum dan kekuasaan itu selalu berkelindan, selalu saling tunggang-tunggangi. Nah, jadi lebih tepatnya kita ringkas saja persoalan law and politics, hukum dan politik itu saling berpengaruh. Mana yang paling kuat atau mana yang nanti akan menguasai. Nah, persoalan yang besar di sini adalah embeddednya atau berkelindannya itu ketika misalnya hukum itu justru ditunggangi oleh politik. Dan pergerakan law and politics itu oleh Pak Mahfud MD sendiri meneliti untuk disertasinya itu belum lagi. Jadi hukum itu akan berkembang dari represif sampai responsif. Itu tergantung dari atmosfer politiknya. Ketika politiknya itu otoritarian, maka hukumnya pasti represif. Gitu. Sampai terakhir ketika hukum politiknya itu demokratis, mestinya hukumnya adalah hukum yang responsif. Nah, yang kita alami ini kan dulu di masa awal kemerdekaan sampai mungkin ya tahun berapa 5 bulan itu saya kita katakan hukum itu kalau di awal pertama itu sangat represif, tapi kan itu naik turun. Di masa Orde Lama juga demikian, tapi yang paling kental itu di masa Orde Baru itu sangat represif juga. Nah, kemudian di era reformasi itu mestinya demokratis, hukumnya mestinya responsif, tapi kemudian kembali lagi menjadi represif ketika setelah masa reformasi, ketika misalnya diinginkan supaya status quo itu tetap bertahan. Nah ini jadi ketika disimpangi hukum bukan sebagai kredo untuk mengatur kekuasaan dalam arti yang baik, maka kemudian hukum itu dipakai sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, ini mulai berantakan itu saat di sini. Maka dalam hal ini, bapak-bapak yang saya hormati di sini, yang kemudian muncul itu ngaworisme. Kalau
media kita di WA itu kan ada stiker ya. Stiker gambarnya itu ada presiden dari sono gitu ya. Itu nanti tulisannya wis pokoknya amun. Ini bikin berantakan. Wis pokoknya amun. Sudah wis populasi tadi itu kirim aja itu. Stiker bunyinya wis pokoknya amun. Dan itu mungkin salah itu. Jadi ilmu amunisme. Nah kalau itu diterapkan berantakan. Apalagi tadi saya katakan ditunggangi oleh politik. Kasus-kasus yang mestinya kecil dibesarkan, kasus-kasus yang mestinya besar diperkecil. Contoh misalnya kasus yang menyangkut HMS atau para ulama kita sebenarnya kecil. Kalau HMS ya, Habib Rizik Syihab itu kan persoalan pelanggaran prokes. Kecil ya, karena apa yang lain-lain juga banyak yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga pejabat-pejabat. Kok Abbas, ya Abbas di Megamendung maupun di Petamburan itu dua-duanya dapat sanksi pidana. Di Petamburan pidana 20 juta, di Petamburan 8 bulan, plus sebelumnya sudah membayar 50 juta, di Megamendung 20 juta. Nah, lalu belum selesai di situ, masih ada rentetan ketika pernyataan tadi, ngomong hari ini aku baik-baik saja, ya sehat. Jadi masalah besar karena hasil swab kemudian menjadi terbukti positif. Akhirnya apa? Dinilai hoax, padahal hoax itu menimbulkan kegaduhan atau namanya keonaran yang sebatas di medsos. Medsos mas, medsos. Di lapangan nggak ada orang paten-patenan bunuh-bunuhan atau apa, nggak ada. Tetapi ini dinilai mulai dari kepolisian, dari kejaksaan sampai hakim itu sebagai sebuah keonaran. Maka kemudian dipidana 4 tahun penjara. Ya, upaya hukum berarti tetap dilakukan ya sampai terakhir kemarin di 15 November kalau desa dan putusan kasasi yang memotong 4 tahun itu menjadi 2 tahun. Tapi kan beliau tetap harus menjalani karena baru ditahan itu mulai dari tanggal sekitar 13 Desember ya. Desember 2020. Nah sekarang belum genap 1 tahun, berarti harus menjalani pidana penjara itu sampai kira-kira ya genap 2 tahun itu. Ini masalah kecil, tapi menurut saya, tapi jadi besar. Bahkan jadi trending topik. Bahkan ketika kita tadi Mas Aap mengatakan, nek wis tulis HRS di Facebook, mesti mati Facebook. Saya ini sudah berapa 15 akun sampai sekarang oplah wis. Aku nggak ingin lagi Facebook, makanya larinya ke YouTube bersama Mas Amin. Jadi bapak nanti bisa ke YouTube-nya belum sahih. Kemudian yang masalah besar itu bisa diperkecil. Apa? Contohnya adalah terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI. Itu masalah besar bagi saya dan bagi saya itu besar. Karena itu kalau bisa kita kaitkan dengan perusahaan pelanggaran HAM, ini pelanggaran HAM berat. Kenapa? Pelanggaran HAM berat itu 2, sistematis atau meluas. Bukan sistematis dan meluas. Kalau sistematis dan meluas ini bukan pelanggaran HAM berat. Tapi kalau dikatakan sistematis, ya karena ada perintah untuk penguntitan sampai pada penindakan pasti ada perintah, tidak mungkin tidak. Nah, jadi ini masalahnya besar, tapi dikatakan kecil sebagaimana ditindaklanjuti dengan tindak pidana biasa pembunuhan. Padahal Anda tahu sendiri bagaimana korban satu korban itu ditembak lebih dari 1 kali, bahkan ada yang 2 kali. Yang terakhir ditemukan untuk 4 korban ini ada 11 tembakan. Ini bukan suatu memprovokasi juga, tapi ini hasil apa dari fakta dari ahli forensik yang mengatakan begitu. Nah, ini masalah besar, tapi seolah dianggap kecil. Bahkan ada statement banyak dari netizen kita yang mengatakan, loh lawang persidangan kok udah bilang. Ya karena apa? Persoalan persaksian, alat bukti masing-masing itu tidak sebagaimana diharapkan, sebagaimana kita atur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, jadi persoalan-persoalan ini saya kira memang menjadi trigger bagaimana kita harus mengawal hukum di negeri ini yang ada di 3 pokok bagian. Yang pertama adalah legal substance, itu persoalan perundang-undangan.
intinya. Tapi kalau ini saya ngomong banyak 2 jam, biasanya saya ngomong 2 jam. Ini 10 menit, ya repot juga. Ini masih ingat itu ya. Sudah ini. Jadi, lalu korbannya siapa dari ketidakberesan di bidang hukum? Umat Islam. Karena pada 87% penduduk Indonesia itu Muslim. Apakah itu ulama, apakah itu netizen, apakah itu influencer atau apa yang kita katakan itu berseberangan dengan rezim kekuasaan itu menjadi korban banyak sekali. Dari korban pencemaran nama baik, kemudian apakah itu di KUHP maupun di undang-undang ITE banyak sekali korban. Dan apakah itu mau kita biarkan saja? Tentu tidak. Sebenarnya Pak Kapolri yang baru ini, Pak Listio Sigit ini sudah mengatakan, wes loh, masalah-masalah kayak pencemaran baik masalah wes melakukan RG, restoratif justice. Gampangnya itu kalau merembuk, dirembuk dulu. Tapi nyatanya sampai kemarin, Habib Bahar bin Smith itu, ya ini persoalan apa? Jadi diikutin persoalan pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan sana. Kalau mau itu dirembuk, bisa datangkan Pak Gudu datangkan, Habib Bahar Smith didatangkan, polisi datangkan, tokoh lain datangkan, selesai. Nengok dengan dilakukan itu. Padahal kita Pancasila. Sila keempat apa? Itu kan wujud dari harusnya kita memusyawarahkan dan itu boleh. Bahkan ada resolusi PBB itu tahun 2000. Tentang the basic principles of the use of restorative justice in criminal matters. In criminal matters itu bisa dilakukan apa? Dilakukan restorative justice rembukan. Nah, Islam juga ada rembukan politik. Oh mati bisa dirembuk, ya. Pembunuhan bisa dirembuk. Ada lembaga permaafan. Tentu nggak bisa sembarangan. Nanti kalau sembarangan nanti paten-patenan, ya kan? Atau nanti ya semuanya sendiri harus negara yang memfasilitasi untuk rembukan persoalan bagaimana baiknya ya ada terjadi pembunuhan di sana. Ada kisos yang ada. Nah, ini yang saya kira memang harus mendapat perhatian besar. Di tahun 2001 dan 2021 ini masih kental dengan warna penegakan hukum yang masih amburadul, brutality, kemudian juga inconsistent dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Kita atau prediksinya apa? Kalau saya prediksikan di tahun 2022 ini tidak beda dengan itu karena rezimnya masih sama. Ya rezim yang sama, pola pikirnya sama. Seperti kemarin yang terakhir itu kasus Smith itu kan memang persoalan TNI bagaimana bisa masuk ke wilayah penegakan hukum tanpa diminta oleh penegak hukum namanya Polri. Nggak boleh. Ini saya hukum tersinggung. Lalu kok TNI mau dulu masuk ke wilayah penegakan hukum polisi itu apa? Justru menjatuhkan marwah TNI. Itu ini karena apa? Mas campur bawa karuan. Saya katakan ini teriak politika kita sudah ambrol. Karena tidak ada mana legislatif, mana yudikatif, mana eksekutif. Apa yang aku udah disangkut kekuasaan? Apa ini tidak bahaya? Maka saya tidak memprovokasi. Kalau memprovokasi, sakit wis panas saya itu sakit masuk di perasaan itu sakit rasakan. Tapi memang duit dan duit, ya kan? Di jabatan dipercatin, terus nasibnya ini gambaran ngomong Islam tak kere, sebetulnya kayak gini. Tapi mungkin masih mendengar. Ini maaf ya, saya kutip kata-kata dari Winston Churchill yang sangat terkenal dan mampu kemudian mendongkrak perang melawan Jerman. Yang dia mengatakan begini, saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Nah ini kalau misalnya ini kita bisa miliki bareng-bareng. Yang sayangnya umat Islam itu seperti Allah maksudnya Rasulullah katakan seperti duit di laut yang tamannya besar berlimpah atau mengalami kenapa ya? Karena kita tidak yakin dengan syariat kita sendiri. Terakhir saya katakan solusinya apa? Atau pangkalnya apa? Saya mengutip pernyataan dari Umar Sen Wajid. No law
moral without religion. Jadi persoalan munduran ini persoalan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi kita mengatakan gambaran masyarakat yang terbalik dari proses ini. Jadi orang-orang besar, para ulama, para intelektual, suasananya di bawah dan kayak jahat gitu. Di atasnya justru yang memegang negeri ini ternyata pola pikirnya sekedar wis pokoknya. Kemudian di atasnya jadinya yang menguasai internasional dengan dia yang komplain di Facebook dan lain-lain. Masuk yang menguasai kita orang pencinta homoseks itu apakah enggak benar-benar ya maksudnya kita umat juga loh seperti itu. Ya demikian kita Profesor tadi mengatakan bahwa umat Islam benar-benar harus kembali pada agamanya. Dari Profesor Anusa. Baik, terima kasih. Kalau bicara hukum, tadi saya sampaikan ada 3 minimal subsistem yang ada di dalamnya, yaitu substansinya, peraturannya, dan yang kedua adalah kelembagaan, dan yang ketiga kultur atau budaya hukumnya. Nah, menurut penggagasnya, Owen and Friedman mengatakan bahwa yang paling menentukan adalah persoalan legal culture atau budaya hukum. Nah, salah satu yang ada di dalam budaya hukum adalah persoalan kesadaran atau legal awareness, kesadaran hukum. Nah, ini yang seharusnya memang harus dibangun karena sampai saat ini gitu ya, kita ini masih kecanduan hukum. Kalau tadi kecanduan internet, kecanduan dunia digital itu gadget, ini juga ada namanya kecanduan hukum, legal addiction. Nah, buktinya apa? Karena memang kita itu tampaknya berbeda dengan karakter asli. Kalau tadi saya sebut Allah rembuk di rembuk, itu sudah jauh berbeda. Nggak tahu apa sebabnya, tapi kita sudah legal addiction. Kadang-kadang kita mikirnya itu wes pokoknya kain berbu bendara, buntet banggaku misalnya, habis sawah ladangku nggak apa-apa, yang penting itu masuk bendara. Sekarang apa sedikit-sedikit dilaporkan pencemaran nama baik, apakah itu isu sama oleh orang-orang yang saling berseberangan. Nah, legal addiction itu ternyata bisa menyentuh pada aparat penegak hukum, juga menyentuh pada masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus kita mulai ubah juga ya. Jangan kemudian sedikit-sedikit harus masuk ke wilayah jalur formal, yaitu kita sebut dengan sistem peradilan. Apakah itu pidana atau perdata. Nah, saya termasuk salah satu profesor, mungkin kalau dilihat itu ya pura-puranya guru besar. Guru besar di Indonesia yang punya konten YouTube. Dengan cari profesor mana yang punya? Nggak ada yang Suteki ada ya. Konten YouTube-nya tetap ingin menyebarkan persoalan ini. Restoratif justice yang sangat tadi dikatakan, termasuk bagaimana kita mulai juga membudayakan tadi, membuat kesadaran hukum masyarakat ini. Saya ini di Jawa Timur, sudah berapa kabupaten kota yang saya singgahi untuk sekedar ngomong. Jawa Timur itu paling saya, jadi dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu Jawa Timur termasuk intensitasnya sangat tinggi. Bagaimana mencoba mereka itu bangkit untuk apa? Ya mereka melek hukum. Jawa Tengah ini menurut saya termasuk yang paling rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur. Dengan portfolio Pak. Bahkan tadi Mas Teguh yang dari Kebumen tadi, Mas Dr. Teguh itu, kenapa tidak dibangkitkan aja? Undang saya, Prof. Dalil, Ustadz Ainul Yakin, nanti ada ulama di sana, ada intelektual di sana, ada tokoh di sana. Ada pelaku, praktisi di sana. Hadirkan. Menurut Ben Bayu, bukan gitu. Nanti banding dengan capeknya itu kita ini kalau roadshow ya saya dulu, termasuk Prof. Daniel juga beberapa kali bersama saya di Jawa Timur. Baru kemarin tanggal
3 sampai 5 kalau nggak salah waktu itu saya ke 5 kabupaten, mulai dari Blitar, kemudian Ponorogo, kemudian ke Gresik, lalu ke Probolinggo, lalu kemudian ke Surabaya. Nah, kemarin terkait dengan persoalan Permen-Ristek Dikti tentang adanya dugaan di situ terjadinya pelegalan persoalan perbuatan perzinahan dan sebagainya. Nah, kami bersama-sama begitu. Nah, itu kenapa ada kita baru kalau kami minta semacam itu ya sekarang itu. Karena itu sebagai salah satu sarana yang bisa menumbuhkan tadi legal cancer itu sebagai baik. Jadi masyarakat yang di bawah menurut saya memang perlu disadarkan, ya perlu dibangunkan. Kayak Westani gitu ya. Ya ada mutasi orang-orang yang berselimut, yang menjamin orang-orang yang juga berselimut bangkit, kan begitu kan? Dan tani itu dong perangsangnya ya orang pemikiran. Kalau nggak ada orang pemikiran, kadang-kadang kita akan dihina-bubukan. Memang perang itu penting dalam arti terjadinya class civilization itu penting. Disitulah kita diuji bagaimana kita mampu bertahan dan memperjuangkan yang saat tadi dikatakan ini adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kalau nggak dihadapkan ada keburukan atau kesalahan atau peradaban yang menyimpang, mungkin kita nggak sadar bahwa ini ternyata jalan kita yang lurus. Dihina bukan. Maka jangan harap kalau kita mau tetap dalam kondisi ujian iman itu tidak mungkin tanpa ada ujian-ujian yang lain. Dan kalau saya ikutin pendapatnya Pak Mas Qasimuddin, dia sering mengatakan begini, panjang umur perjuangan. Jadi ternyata perjuangan itu tidak akan pernah berhenti, meskipun tujuan yang kita upayakan itu belum tercapai pada saat yang sekarang. Saya sering mengatakan, tentukan koordinat Anda di barisan pejuang atau barisan pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sedikit ini saya tambah sedikit. Kemarin kan pernyataan Pak Menko Polhukam itu katanya situasi politik kita itu sudah terkendali. FPI sudah dibubarkan, rakyat senang. Sekarang banyak demo-demo aksi saya soal dulu. Demo-demo yang disertai dengan teriakan takbir sudah tidak ada. Sekarang kita takbir, takbir! Gitu ya. Ya, kemudian jadi tadi dikatakan bahwa perang militer dan test of civilization justru harus kita siap. Ya, berikutnya kami bukan pertanyaan, tapi mohon maaf ya sebenarnya dari sangat banyak karena waktu tinggal 1/4 jam. Kami kalau bisa merata secara mejanya waktu dan nanti kami tidak banyak. Moga yang mau bertanya atau memberikan tanggapan juga tidak ada masalah. Kami persilakan. Ya, saya sana. Yang lain, baru satu. Ya, monggo. Kemudian satu lagi. Nah, monggo. Tadi yang pertama dari Bapak saya di sebelah sana, mohon supaya lebih jelas berdiri, kemudian singkat dan jelas disampaikan dari daerah mana. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ganang Setiaki, Kongres Fatimah. Saya ingin menanggapi bahwa perjuangan kita berdarah dari mana? Makanya kutipan Muhasib itu kemudian apakah kalian mengira akan masuk surga? Kemudian ditutup dengan Al-Baqarah 214 akan masuk bom, di mana pertolongan Allah benar belum pantas kita ucapkan, kita berdarah-darah perjuangan ini bom. Habis ini kita makan, habis ini kita akan tumpah, ya. Berdarah dari mana? Bila itu bersama Rasulullah dahului, kemudian hak. Tapi hari ini kita habis ini ketemu keluarga. Maka ketika mengutip Prof tadi katanya berjuang sudah miring,
kiri juga dengan kami itu masih kiri kami. Mereka seperti itu. Tapi kita kan merasa sudah berdarah-darah. Maka ini kuasa loh. Sahabat itu udah dari Rasulullah pada saat itu dan mengatakan dia Rasulullah. Ini sebelum masuk Mekah 13 tahun di Mekah. Datang kepada Rasulullah. Kami sudah tak kuat. Jadi ini berpantas diucapkan sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kami sudah tak kuat. Kamu kan Rasulullah. Ini ucapannya sebenarnya sama banget ucapan istrinya Ayub alaihissalam kepada Ayub. Itu perbedaan Ayub itu sakit, kalau sahabat sakiti. Kalau kita kan tidak sakiti. Sakiti dari mana? Tadi dari sini makan. Karena itu sangat puasa loh. Nah, belum ada apa-apa dari perjuangan ini. Kemudian datang kepada Rasul dan mengatakan kan Rasul. Lalu Allah Subhanahu minta kita menang. Oleh setelah yang mulai di Mekah 13 tahun diwajibkan. Kita masih sana juga pada titik luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan kita dari gelap ini kan sudah bila sudah dicangkupi semuanya ditombak kemauan itu kan sudah pada puncak sana dan pantas berkabar mintakan dan semua. Tapi apa ucapan Rasulullah? Ngomongnya bisa-bisa. Kalau kemudian kita sudah lari, ngomong sama-sama. Kamu tahu nggak? Dulu itu dulu mah dikasih kepala bahwa benar. Gaji pun itu sangat pasti. Menurut ucapan Rasul itu dengan perkataan yang ngerti banget. Ini aku tas tadi. Kan itu tidak bisa melakukan pertolongan Allah. Bayangin itu. Sudah ada itu seperti itu. Dan mereka sudah pas minta pertolongan Allah. Rasul mengatakan ini aku tas tadi. Aku itu bisa. Terus waktunya bisa. Kita nggak pada kita itu beneran dari mana? Maka dari sini motivasi bagi kita loh. Perlawanan harus dipikirkan, jangan stuck di sini. Kamu orang lapangan ya, kamu tidak pernah mendapat orang-orang kampung itu di lapangan. Ini yang kami evaluasi. Kemarin saya harus panggil betul ya. Bahasa saya itu seumur hidup pada zaman Soeharto. Kasus politik Islam itu berdarah-darah. Makanya harus masa bagi kita loh. Kalau perjuangan ini setara, kemudian kita mendramatisir bahwa kita sudah berdarah-darah dari masa. Makanya ini harus memotivasi bagi kita harus meningkatkan perjuangan dan setara. Mungkin itu dari kalam selama ini. Ya, dari Ustaz Lutfi, akhirnya memberikan motivasi pada kita semuanya ya, tidak stagnan. Semangat kita berikutnya pertanyaan kedua, juga lebih ditekankan pada konsumsi. Ya, ditujukan pada siapa? Ya. Ustaz Andri Yakin dan Profesor Radikal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budetan dengan namanya? nama Pak Tugiman. Saya santrinya Ustaz Andri Yakin. Dari Semarang ya? Ya, Budetan dengan isinya respon civil menimbulkan masalah yang besar. Pertama adalah statement bahwa Islam itu jelek, termasuk proksi yang kita katakan soal Islam itu jelek. Pertanyaannya, bagaimana metode yang baik untuk mencapai syariat dan khilafah? Satu. Yang kedua, pendidikan dan pesantren sudah diadakan. Kalau agama dihilangkan, yang dicatat adalah demokrasi dan budi pekerti dulu. Bagaimana kita caranya untuk bisa masuk di situ dan menangkalnya? Sekarang anak-anak mulai dari PAUD sudah demokrasi dan budi dulu. Yang terakhir, 0% dengan 3% baik mana? Mana yang lebih memperkuat menjadi Andalusia? 0% atau 3% tersebut? Profesor Suteki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, ini pertanyaan dari Pak Budiman ya.
Ya, berikutnya satu lagi tadi dari sebelah sana. Mau disampaikan dari nama dan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sumarto dari Kabupaten Tegal, profesi pensiunan guru SMP. 11 tahun yang lalu Pak, sudah pensiun. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah, barangkali ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita berdasarkan prediksi ya, atau ada kelompok orang yang mensinyalir bahwa ke depan partai pemenang pemilu akan mengajukan satu undang-undang, yaitu undang-undang anti-Islam. Semoga ini hanya hoax sehingga tidak perlu dilaporkan ya kalau diberitahu. Tapi demi kehati-hatian, menjaga diri. Gitu. Kalau kita analisa memang sejak timbulnya undang-undang anti teroris, lalu kita umat Islam digiring ke sana seolah-olah yang menciptakan dan yang melaksanakan teror adalah umat Islam. Walaupun memang Nyonya Bill Clinton, bekas wakil presiden Amerika ya, telah mengungkapkan bahwa teroris itu adalah ciptaan dari Syia, intelijen dari Amerika. Tapi berita itu dipetieskan, seolah-olah dianggap satu berita hoax dan terusnya. Tidak diteliti apa betul tidak. Kemudian ditangkaplah orang-orang yang melaksanakan teror. Memang betul ada. Kita yakin percaya ada teror. Ya, tapi dapat kita sanggah bahwa agama apapun tidak mendukung adanya teror. Termasuk Islam, bukan agama teror. Tapi kok digiring terus Pak, nun sewu ya, terornya sudah ditangkap, kira-kira sudah habis, lalu sekarang meningkat pada otak terornya. Kemarin ada kan yang ditangkap, termasuk ulama-ulama dari Majelis Ulama Indonesia, 3 orang ditangkap. Nah, mengingat dari peristiwa itu, lalu kok ada satu keyakinan bahwa akan diusung satu rencana RUU Undang-Undang Anti-Islam. Bagaimana selanjutnya ini kalau terjadi semacam itu? Sebab saya mengetahui di India juga sudah terjadi, telah diadakan undang-undang, diresmikan undang-undang anti-Islam, bukan anti teroris lagi, anti-Islam. Jika Perdana Menteri India ya sekarang iya sekarang menginstruksikan untuk membunuh orang-orang Islam atau Muslimin yang tidak mau melepaskan agamanya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ternyata ketiga penanya semuanya menyangkut Profesor Suteki. Kalau sekarang dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaan Mas Danang itu sebenarnya saya pernah alami itu di Gresik. Itu waktu awal pandemi itu ada 600 orang. Dan saya dikatakan begitu, nah itu Bapak cuma ngomong toh. Waktu itu memang saya agak sedikit emosi.
Pada saya kemudian waktu itu kan ada bendera-bendera di sini, kok nggak ada bendera ini? Ada bendera NU, bendera semacam organisasi, nggak ada satu bendera. Namanya Aliwa atau Arya. Tidak ada satu pun di sini. Kalau saya katakan, dan Anda ngomong kalau saya ngomong, ini loh Anda naruh satu bendera Aliwa Arya aja di depan, nggak berani. Saya bilang begitu. Nah, apa kaitannya dengan ini? Memang tempat kita itu beda, makomnya kan beda. Dalam arti begini, saya bukan sok-sokan enggak. Kalau saya suruh seperti jenengan, mungkin juga bisa. Gitu? Tapi kalau Anda disuruh seperti saya, mungkin juga bisa. Apa yang saya alami misalnya, saya mengatakan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya sampai mengatakan di besok kemana-mana, apa yang terjadi pada saya. 3 jabatan saya dilepas. Apa ini yang gampang? Apa ini mudah? Enggak mudah. Bagi saya, keluarga saya, keluarga besar saya yang di Sragen itu setiap saya kembali pulang ke sana, Bapak Mundeben wis nekulake dhuwur-dhuwur, bahasa nganu kaya mulut dicopot jabatan kabin. Berantas nek dipikir galas. Tapi saya kembali tadi wis ora rasa sedih tapi karena semua itu memang mungkin ujian Allah yang harus demikian. Kalau dikatakan saya tidak pernah ke lapangan, ya saya pernah ke 212 reuninya waktu dulu di depan DPR itu saya ada di medsos dicari di sana. Tapi nek mau perang, bawa pedang aku nggak bisa. Modal saya mungkin loh ya, karena ya nggak pernah dilatih. Mau latihan perang dikira nanti ini mau mempersiapkan terorisme. Padahal di negara lain itu warganya dilatih perang, ya ini baru ini. Sekarang ini nanti ASN dan lain-lain akan dijadikan ya komcat, ya, jadi apa namanya? Ya komponen cadangan untuk ya Venezuela. Jadi ini saya dikira ke depan mungkin iya, tapi apakah nanti juga akan diindikasikan dengan terorisme macam-macam? Saya nggak tahu. Tapi persoalannya ini disambut baik, artinya apa? Kita dilatih perang, saya melatih resmi. Yang kalau berdiri, nanti ada beberapa bulan itu ada tahap-tahapnya sampai nanti pegang senjata itu. Kalau sudah begitu, nah sekarang ini saya nggak pernah pegang pedang nengomah itu sampai karatan. Nggak ada yang melatih juga. Ustaz Indonesia ini udah tahu melatih aku. Mungkin ya lebih begitu latihan, kowe naik menjadi teroris nih. Apalagi nanti di rumah saya ada bendera Aliwa Arya misalnya, terus ada lagi kitab-kitab, ada bagaimana khilafah kekhalifahan Utsmani runtuh, semua ada di rumah. Nanti ketemu dalam benar kayak Prof Suteki terorisme. Jadi kembali ke pertanyaan panjenengan, memang dikatakan berdarah-darah itu mungkin ya bisa itu adalah simbol, jadi simbol kesungguhan. Nah, tentu beda ya ketika ada Rasulullah ada, kemudian sahabat sebenarnya itu. Dan kita jaraknya 1400 tahun. Kita nggak pernah lihat gegernya beliau, nggak pernah ngerti cerita-cerita dan kita yakin. Maka kan kalau nggak salahnya ada hadis bahwa nanti umatku yang tidak pernah mengetahui aku tapi beriman, ya makanya beriman percaya dan ikut juga sunnah Rasulnya itu akan lebih bagus keimanannya dibandingkan dengan ketika sahabat di setahap Rasulullah ada begitu. Bukan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan dari Samuel Huntington, Samuel Huntington, Quest Civilization. Yang pertama tadi soal bagaimana metode yang baik supaya syariat dan khilafah itu tegak. Ini yang jadi masalah besar. Tadi Mas Am sudah menyinggung itu, kita sebagian besar abangan, gitu. Apalagi yang Jawa Tengah itu, abangan. Bukan apa saya dengan aku kayak apa ini betul. Yo Islam ini abangan. Begitu disuruh, kita tegakkan syariat, nanti takut semuanya ada. Semuanya takut kita. Itu bukan takut, yang ragu itu lebih banyak juga. Yang meragukan syariat Islam itu sendiri.
Saya pernah dikatakan kemarin di Purbalingga, di Ponorogo. Kalau sekarang ada orang-orang yang beriman, bertakwa macam-macam dan punya jiwa jihad yang tinggi itu karena orang tuanya mungkin dulu memang hidup. Dan sekarang seperti Prof. itu, bagaimana? Apakah orang tuanya juga begitu? Saya katakan, ya, mau boleh dikatakan apa? Alhamdulillah ya, beliau berdua itu sholat baru setelah menjelang beliau tua dan kemudian wafat. Abangnya, apakah saya mesti abangnya? Mungkin saya lebih lucu daripada saudara. Tapi bukan semua kok orang lebih lucu dulunya abang. Jadi kalau mau begitu memang harus dimulai dari diri kita sendiri tadi, ya nggak mungkin. Maksud saya begini, mau kafah itu kan juga angel. Kalau semangat kita nggak kuat, iman kita masih miar-miar untuk ngomong saja, ngomong dengan ngomong. Khilafah adalah ajaran Islam. Berani apa enggak? Dengan ASN juga. Wani apa? Bosok dibanting. Tapi saya lantang ngomong khilafah ke kalimat itu sistem ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam. Berarti dari sisi hukum mana? Yang akan membelenggu atau yang menyatakan itu tidak benar. Saya mengatakan begitu, tapi ini kan jadi fobia. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai demokrasi. Tadi ini kan kaitannya dengan kekhalifahan. Memang di fakultas hukum atau politik ya di Indonesia itu kan jarang sekali diajarkan tentang sistem pemerintahan Islam kekhalifahan. Isinya yang era demokrasi, teokrasi, ya kemudian apalagi monarki, ya sebatas itu. Tapi sistem sistem pemerintahan kekhalifahan itu tidak. Bahkan saya waktu kuliah di fakultas hukum sampai S2, S3 itu nggak pernah diajarkan. Padahal itu adalah sebuah keniscayaan mestinya. Karena pada realitas bahkan 1.300 tahun kurang lebih itu sempat kerja yang memimpin dunia. Ya kok nggak diajarkan kira-kira kenapa? Ya karena ini adalah musuh dari demokrasi. Ya kan begitu. Kalau diajarkan kalau membuat orang sadar kira-kira gimana? Ya. Cuma kalau ini membuat orang sadar umat Islam tadi yang abang sing hijau sadar kira-kira harus lebih. Tentu 87,19% Pak. Umat saya warga negara kita itu Muslim. Tapi mewarnai hukum-hukum kita cukup sulit. Paling nanti ngomong itu udah ada undang-undang zakat, itu ada undang-undang perkawinan, itu undang-undang. Tapi cukup itu kan? Enggak. Itu kan gampangnya ibadah-ibadah biasa. Tapi begitu berdiri pasar muamalah, loh, Pak Zaid itu langsung dicekal, ditangkap. Yang melanggar undang-undang keuangan negara, yang melanggar ini macam-macam. Rupiah. Katanya kita negara berdasar atas ketuhanan yang maha pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Demokrasinya di mana? Tapi memang ini diajarkan ya karena sekarang kita berada di area atau di sistem pemerintahan demokrasi. Ya ini yang diajarkan. Kenapa yang sistem kekhalifahan tidak diajarkan? Karena ini dianggap oleh tadi oligarki macam-macam feng-feng itu ini sebagai ancaman. Gitu. Itu persoalan besar. Maka perjuangan dalam arti ya mendakwahkan itu menjadi tantangan tersendiri karena memang resikonya besar. Ini mau ngomongnya sambil menyatakan itu, ayo kita berikan MII, misalnya loh, ini nanti rekamannya jadi potong ya. Maksudnya, misalnya Anda bergerak begitu, tangkap. Negara Islam Indonesia ya seperti Jawa Barat sudah ya ditangkapin. Jadi kalau kita mengaku demokrasi, sebenarnya kita tidak demokrasi. Tapi kita lebih banyak ke, saya sebutnya oklokrasi. Oklokrasi itu dari sistem pemerintahan negara yang dikendalikan justru
bukan oleh orang-orang yang berkompeten, orang yang ahli dalam menjalankan negara, tapi oleh orang kontrol mau ya, jadi wes pokoknya ngawur. Nanti tak kasih itu stikernya, wes pokoknya ngawur. Nanti programnya sudah tak kirimi. Foto saya begini, tulisannya wes pokoknya ngawur. Nah yang ketiga tadi soal 0% sama 3% tadi apa ya? Saya terus belum paham. Yang 3% itu mempercepat ke Andalusia, Indonesia menjadi Andalusia atau tidak? Yang 0% Indonesia bisa ke Khalifah atau ke Andalusia? 0% apa ya? Ini mungkin istilah yang saya tidak begitu paham, tapi ya kalau Andalusia kan kemudian ini betul ya. Jadi kita masih kerana di ladang dakwah. Jadi belum ada 0% atau 3%. Kita masih perjalanan dalam suasana dakwah. Iya. Ya, mestinya monggo dipun kemasakan. Ya, karena tadi saya katakan setiap perjuangan memang tidak harus menghasilkan tujuan sekarang berhasil. Maka saya kira tepat seperti disampaikan oleh Kiai Rofi, ya kita dalam masa perjuangan ya kita harus bersabar dalam arti untuk mencapai total. Ya, taruhlah misalnya hukum Islam atau syariat Islam dijalankan penuh di Indonesia, itu saya kira juga sulit sekali. Saya beri contoh misalnya kayak di Aceh. Aceh itu sudah ada undang-undang yang memperbolehkan supaya masyarakat atau pemerintah negara di sana menjalankan syariat Islam, tapi tetap terbatas. Karena apa? Ya karena tidak bisa totally dijalankan. Taruhlah misalnya persoalan jinayah, soal hukuman terhadap apakah berzina, apakah berburu dan seterusnya, sampai sekarang tidak perlu dijalankan. Tidak. Paling yang kecil-kecil lah persoalan misalnya berkelawan, ya. Lalu ada minuman komer atau apa itu yang sempat dicambuk itu pun kemudian diprotes. Kenapa? Karena dikatakan itu melanggar HAM. Dulu di tempat terbuka, sekarang boleh jadi ini sudah di tempat tertutup. Padahal hukuman itu mestinya di tempat terbuka supaya apa? Menjeratkan. Nah untuk ini saja Aceh itu belum mampu. Apalagi kita ngomong soal Indonesia, apalagi persoalan kekhalifahan. Kekhalifahan itu menurut saya di Indonesia kok nggak bisa. Kita hanya bisanya mungkin menjalankan syariat Islam. Kalau bisa penuh, itu hebat. Seperti misalnya di Maladewa. Karena di dunia ini hanya dua ya. Betul ya, hanya dua negara. Siapa? Yang satu itu mau Tania ya. Kemudian yang kedua Maladewa. Ya, bukan Baladewa ya, tapi Maladewa. Jadi itu kemudian yang terakhir dari Tegal tadi. Setahu saya Pak, yang akan ya, dan ini saya kira masih digodok. Tapi di Amerika Serikat, yang di Amerika Serikat itu sudah digodok di Senat, setahu saya itu untuk undang-undang anti-Islamophobia. Jadi bukan undang-undang anti-Islam, tetapi undang-undang anti-Islamophobia. Jadi yang misalnya kan banyak kan kalau dulu hanya pakai celana cingkrang, pakai jenggot, pakai macam-macam yang begitu masuk Amerika kan ada obstacle, ada halangan. Bahkan nama saja, kalau saya mungkin salah atau usul tadi. Tapi kalau Ainul Yakin, ya itu mau masuk ke Amerika, gue teliti saya berapa jam harus dia kan. Tapi kalau Sulteki, ini nama Jepang. Aman gitu. Termasuk Islamophobia. Kalau ada semacam itu, sekarang ada undang-undang anti-Islamophobia. Itu tidak boleh. Jadi justru, tapi kayaknya kalau saya lihat apakah motif dibalik itu ternyata ini sebagai counter aspek ekonomi pada Cina. Jadi gampang itu mungkin ya mau memakai umat Islam gitu ya, menggunakan sarana umat Islam untuk ngantem menghadapi Cina. Jadi ya bolak-balik konsep polisi dunia yang mau katakan RPD tadi pokoknya awal. Pun ada gitu tahun baik tahun 2022 itu
itu internasional sudah mencanangkan sebagai tahun toleransi, dan kita sudah mengamininya di tahun 2022 ini sebagai tahun moderasi. Nah, ini tentu menjadi PR berat ya bagi kita, terutama umat Islam, karena boleh jadi benturan-benturan peradaban akan semakin kuat ketika misalnya kita memang berusaha untuk mempertahankan atau mengokohkan diri bahwa ya sebagaimana Allah sampaikan ya, firmankan bahwa ini adalah sebagai agama yang lurus dan sebagai agama yang terbaik, yang paling sempurna. Kalau ini tidak kita teguh, melakukan teguh ini, saya yakin tahun 2002 ini ya kita menjadi semakin sekuler. Nah, karena nanti akan disiapkan perangkat-perangkat hukum yang memang mengarah kepada sekularisme. Jadi kita akan semakin dijauhkan dari keyakinan kita, dari prinsip-prinsip keyakinan itu saja. Kalau semua agama mengatakan mengajarkan yang baik dan benar, apa agama kok nyuruh orang untuk bunuh dan tapi soal keyakinan utama bahwa yang membedakan antara agama yang satu dan yang lain adalah salah satunya persoalan tauhid. Ketauhidan jangan sampai kita jual dengan harga berapapun kan gitu. Nah, oleh karena itu persoalan radikalisme, kemudian yang dengan proyek-proyek deradikalisasi juga termasuk ya, kemudian yang terorisme macam-macam ini di tahun 2022 menurut perkiraan saya kan tetap itu menjadi core sendiri dari program-program pemerintah. Kita memang anti terorisme, tapi persoalan radikal ini kan persoalan yang sangat cair ya, kemudian saya katakan obscure dan lentur, sehingga penerapannya kadang-kadang hanya sesuai sifatnya yang sangat lokal dan juga tergantung kemauan dari siapa yang akan menggunakannya. Oleh karena itu kita umat Islam harus tetap waspada itu penting ya, untuk tetap bersiap-siap dalam arti bagaimana kita mempersiapkan diri dan lingkungan kita juga untuk tetap kokoh memegang teguh agama kita sebagai agama yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, demikian sudah selesai acara ini. Kepala Bicara sudah memberikan closing statement. Pada prinsipnya memang cukup besar kita plus of civilization atau pemikiran ini sehingga mengikuti Islam itu kita bicarakan dengan sepenuh semangat dan kesabaran. Dan tadi Ustaz yakin menyampaikan bahwa sebetulnya kita harus menjaga waktu-waktu kita dari kalau iman, amal soleh, amal solihah, sabar, sabar. Kalau enggak, ya berarti waktu kita bocor. Demikian acara Perang Islam dalam menghadapi bulan depan provinsi akhir tahun 2021 dan tahun 2022. Dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf kalau ada salah berkhilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami kembalikan pada keluarga. Terima kasih sudah mengucapkan kepada Pak Hussein Akbar yang telah memandu acara ini dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan juga kepada seluruh pembicara yang telah memberikan kepada kita. Baik para hadirin yang kami muliakan, usai sudah acara kita dari pagi hingga siang ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui dan sudah kita tutup dengan doa. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari para peserta, para tokoh undangan serta pembicara yang telah berpartisipasi dalam acara ini sehingga acara ini terselenggara dengan baik dan sempurna. Dan kami akhiri acara ini selaku MC, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.